Iklim Hakim bercerita kepada saya bahwa di luar chattingan dia sudah bercerita bahwa dia mengalami dugaan pelecehan, dugaan dilakukan oleh Hotman Paris. Dan dia minta, Bang, sampaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih rekan-rekan media yang saya hormati dan berkenan menunggu. Dan malam hari ini saya telah selesai mengikuti proses bukti bahwa saya taat hukum. Ada tim hukum saya yang luar biasa, Ibu Eli Danetti SHMH, sudah tidak asing lagi. Dan saya lihat beliau ini sekarang kemampuannya, kemudian cara dia menganalisa dan public speakingnya semakin membaik. Saya yakin Bu Ida akan tetap konsisten dengan perjuangannya. Sebelah kiri saya ada managing partner Ranlovo, Saudara Rahmat Riyadi, Sarjana Hukum Master Hukum. Dan Pak Lukas, sini Pak. Dan ada, sini Pak Lukas, ada tim hukum dari DPN Pradi, sini Pak, Pradi, yaitu Bapak Lukas Siahaan SHMH selaku Ketua Dewan Pengawas Dewan Pimpinan Nasional Pradi Bersatu, di mana saya sekarang bernaung di dalam organisasi tersebut. Ya Pak Lukas ya. Tapi beliau juga adalah kuasa hukum dan ada beberapa, termasuk beberapa purnawirawan Irjen ya, bintang 2 yang ikut menjadi kuasa yang dibawa oleh DPN Pradi Bersatu kepada saya. Tentu saya ucapkan terima kasih. Teman-teman semua, singkat saja, bahwa pemeriksaan berlangsung untuk pertanyaan kepada saya itu jumlahnya ada 37 pertanyaan, sekitar 53 halaman. Oke. Saya akan katakan, saya akan update sekarang. Besok akan ada lain pemberitaan, akan ada tentang ijazah, tentang EVI, itu akan saya update kepada media. Saya akan katakan semua terang benderang untuk terbuka mata publik. Itu proses pemeriksaan berlangsung 3 jam. Dan proses koreksi oleh tim saya berlangsung 3,5 jam. Jadi total 6,5 jam tambah break, sholat dan lain-lain. Poin berikutnya adalah bahwa saya plong. Kenapa saya katakan plong? Saya merasa bahwa kekuatan media, kekuatan netizen, kekuatan orang yang memantau, dan perhatian yang serius dari petinggi Polri membuat suasana pemeriksaan hari ini sangat berbeda ketika penyidik AKP Elias Munte dan temannya memeriksa saya sekitar 3 bulan yang lalu. Kenapa? Karena sikap saya akan kooperatif kalau yang nanya saya kooperatif. Kalau cara bertanyanya elegan, patut, pantas, dan tidak menjas serta menekan saya. Saya mana pernah takut dengan siapapun, karena hukum di atas segala-galanya. Jadi, pertanyaan saya pertama tadi sebelum saya diperiksa, saya tanya, ini laporan atas nama siapa? Hotman Paris Hutapea. Terlapornya siapa? Saudara Razman Arif Nasution, Dr. Haji SAG MA PhD, dan Saudara Putri Iklima Aprilia alias Iklim Hakim. Apa yang dilaporkan? Akun Instagramnya. Maka pertanyaan saya tadi kepada penyidik AKBP Dodi Haryamsa adalah, apakah Iklim Hakim juga naik sidik? Itu dong. Karena ini bukan split, ini bukan dipisahkan, ini satu. Dijawab oleh Pak AKP selaku Kanit, Pak AKBP Dodi Haryamsa, ya. Iklim Hakim juga naik sidik dan akan segera dipanggil sebagai saksi. Kenapa saya katakan penting? Karena saya tahu hukum.
Jangan sampai saya diperiksa, dia tidak. Sedangkan Iklim Hakim adalah klien saya pada saat itu. 25 April 2022 sampai dengan 10 Juni 2022. Kim adalah klien saya. Ya. Jadi setelah mendapat penjelasan itu, Iklim Hakim naik sidik dan akan segera dipanggil, maka saya mau diperiksa. Berikutnya, dalam pemeriksaan kali ini, saya secara terang menjelaskan bahwa landasan saya, legal standing saya, dasar hukum saya untuk berbicara terhadap dugaan pelecehan seksual dan lain-lain dalam presumption of innocence, praduga tidak bersalah, adalah berdasarkan 5 item. Item pertama adalah surat kuasa. Dalam surat kuasa Iklim Hakim 25 April itu menandatangani bunyi kuasa dimaksud adalah adanya dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh saudara Hotman Paris Hutapea. Itulah landasan saya bicara termasuk kepada media, Instagram atau caption saya terkait dengan Hotman. Yang kedua adalah surat keterangan. Di surat kuasa. Di sini nih, kalian lihat nih. Di surat kuasa ini tercantum dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh saudara Hotman Paris Hutapea. Oke. Ini tanda tangan cap basah matre ditandatangani. Di mana ini? Di Hotel Grand Hyatt Jalan Tamrin. Oke. Landasan yang kedua adalah surat pernyataan oleh saudara Iklim Hakim. Saya bacakan. Surat pernyataan, saya yang bertantangan di bawah ini, nama Putri Iklim Aprilia, jenis kelamin perempuan, keluarga negara Indonesia, tempat tanggal lahir Sukabumi, 18 Agustus 1999, pekerjaan wira swasta, alamat Caringin Mumbang, Surakarya, Kecamatan Warung Doyong, Sukabumi. Dengan ini menyatakan bahwa saya benar telah mengalami pelecehan seksual baik secara verbal maupun non-verbal yang diduga dilakukan oleh pengacara Hotman Paris Hutapea yang terjadi sekitar bulan Februari 2022. Bahwa atas hal tersebut saya telah memilih advokat pengacara saya, yaitu Bapak Dr. Haji Rahman Arif Nasution, SHMA, PhD. Bahwa dengan ini menerangkan dengan jujur dan sebenarnya seluruh data dan informasi yang saya sampaikan kepada pengacara saya adalah benar adanya dan fakta yang saya alami atas kejadian dugaan pelecehan seksual tersebut. Sehingga saya meminta kejadian itu untuk dipublikasi oleh pengacara saya melalui konferensi pers, preskon, dan menghubungi lembaga-lembaga terkait dengan tujuan untuk mencari keadilan pada diri saya. Karena kejadian tersebut saya alami di dalam mobil dan di salah satu apartemen di Jakarta serta pada chat WhatsApp saya. Seluruh dokumen dan bukti-bukti yang telah saya berikan kepada pengacara saya adalah benar, yang dapat saya pertanggungjawabkan sepenuhnya secara hukum. Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksa dari pihak manapun. Jakarta, 25 April 2022, Putri Iklim Aprilia. Maksudnya apa itu? Seluruh dokumen, seluruh percakapan, chattingan, preskon, apa maksud preskon? Pernyataan media kan? Media itu apa? Ada online, ada koran, ada televisi, ada Facebook, ada Instagram, benar nggak? Ada Line dan lain-lain. Jadi ini universalitas, bukan tertutup pada bicara begini, no. Kemudian dia mengatakan mempertanggungjawabkan seluruhnya. Dan apa yang dia sampaikan ini sudah saya lakukan. Preskon sudah, Instagram sudah, dan sudah mendatangi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan sudah membuat pengakuan di sana.
Jadi ini cukup dasar saya. Jadi dasar saya itu surat kuasa, yang kedua surat keterangan, yang ketiga pencabutan surat kuasa. Dalam pencabutan surat kuasa ini, Saudara Iklim Hakim mengatakan maka dengan ini, begini ya, kepada yang terhormat Bapak Dr. Azmarif, begitu ya, sehubungan dengan surat kuasa nomor SK 256 tahun 2020 yang telah saya berikan kepada Bapak pada tanggal 25 April 2020 dengan untuk kekhususan sebagaimana tertuang dalam surat kuasa tersebut maupun surat-surat kuasa lain yang terkait dengan masalah hukum yang berhubungan dengan Dr. Hotman Paris Hutapea, SHMH, maka dengan ini separation Texas, saya mencabutnya dengan pertimbangan bahwa masalah tersebut akan saya selesaikan sendiri. Demikian pencabut surat kuasa ini saya buat dan atas perhatian saya terima kasih. Hormat saya Putri Iklim Aprilia. Jakarta 11 Juni 2022. Maksudnya apa? Apa yang disampaikan Iklima dalam pencabutan surat kuasa tidak ada namanya, katanya mau saya jadikan dia istri ke-8. Iya dong. Tidak ada juga dia menyebut di sini bahwa saya menyampaikan sesuatu di luar yang dia inginkannya. Tidak dia sebutkan juga bahwa saya melanggar ini. Misalnya bicara tentang pelecehan, bicara tentang dugaan kelainan. Yang ngomong itu dia ke saya. Supaya saudara tahu, 30 menit sebelum preskon pertama kali di kantor saya, di Rasuna, saya dengan dia bicara empat mata dalam mobil saya. Nah, itu disaksikan oleh tim saya. Disitulah Iklim Hakim bercerita kepada saya bahwa di luar chattingan, dia sudah bercerita bahwa dia mengalami dugaan pelecehan, dugaan dilakukan oleh Hotman Paris. Dan dia minta, Bang, sampaikan. Tapi ada yang belum disampaikan. Kan saya sampaikan di media waktu itu. Ini belum semuanya, kata Kim. Pelan-pelan. Dan dia buka lagi ke saya, dan akhirnya dia buka semua di Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak di depan Ibu Ice. Itu ada rekamannya. Jadi Bu Ice, saya sudah minta tadi oleh penyidik untuk dipanggil, dimintai keterangan karena dokumen ada di sana. 3 poin ya. Yang keempat adalah bukti chattingan antara Hotman dengan Iklim Hakim yang berbau-bau dugaan kita adalah pelecehan non verbal, gitu ya. Di situ ada bahasa-bahasa yang sangat formal. Kalau menurut ahli saya sudah sangat pantas ini bermasalah hukum. Yang terakhir apa lagi tadi? Percobaan bunuh diri. Hah? Dumas. Dan yang terakhir adalah Dumas, pengaduan masyarakat yang dilakukan oleh Iklim Hakim kepada Bapak Karobin Ops Mabes Polri waktu itu, Bapak Brigjen Bolli, tapi diterima ya. Diterima. Ini suratnya pada tanggal 24 Mei. Iklima Putri Aprilia, aslinya ada di saya. Maaf, aslinya ada di sini karena kita serahkan asli kemarin. Dan ini tanda terima. Di Bin Ops Bariskrim Mabes Polri diterima oleh Bapak Sukianto. 24 Mei 2020. Ya. 5 inilah dasar saya berbicara tentang Iklim Hakim. Jadi pertanyaannya, siapa yang menyebut dugaan pelecehan seksual? Ya Iklim Hakim kepada saya. Siapa yang menyebut ada dugaan kelainan seksual? Ya Iklim Hakim yang ngomong ke saya. Siapa yang bilang ada telat mikir dan lain-lain Instagram saya? Semua percakapan saya di Instagram itu adalah hasil dari keinginan dari Iklim Hakim. Sebagai advokat. Sebagai advokat saya dilindungi undang-undang advokat nomor 18 tahun 2003 bahwa advokat tidak dapat dituntut di dalam luar pengadilan selama menjalankan tugas profesinya. Bahwa advokat tidak identik dengan kliennya dan kita punya hak imunitas. Kalau orang seperti saya dan lain-lain bisa bermasalah hukum besok
Advokat yang bicara dengan atas nama dugaan ya, menjalankan tugas profesi, bisa diproses hukum. Republik ini bisa bahaya, bos. Wartawan pun besok, hak kekebalan persnya, dewan persnya, kan kacau. Bukan berarti saya ingin melindungi advokat, bukan. Ada advokat yang bermasalah hukum. Dugaan penyuapan, kena OTT, obstruction of justice, merintangi penyidikan, seperti Frederick misalnya. Hal yang berbeda. Saya tidak. Saya melakukan tugas. Apalagi poinnya, selama 25 April sampai dengan 11 Juni, semua statement saya, semua pembicaraan saya, semua data-data tidak pernah dikomplain oleh Iklim Hakim. Artinya semua sesuai dengan apa yang dia mau. Walaupun saya sedang di Parapat di Sumatera Utara, sedang di Medan, sedang dimanapun, kami selalu komunikasi. Dan saya adalah orang yang justru menyelamatkan Iklim Hakim dari percobaan bunuh diri. Ya, dari percobaan bunuh diri. Saya datang khusus ke apartemennya, menasihati dia, karena dia mau melakukan percobaan bunuh diri karena stres menghadapi masalah yang sedang dihadapinya. Jadi saya ini sebagai kuasa hukum sudah melakukan semuanya. Saya sampaikan ke saudara Iklim Hakim, Anda ini orang pesantren, ingat Tuhan, ini bukti. Ini dia kirim, termasuk manajernya juga kirim ke saya, Bunda. Ini, apa ini? Ini orang yang tertekan. Inilah orang yang diduga mengalami masalah mental.